Halo, teman-teman. Pernah nggak sih kalian baca Alkitab, lalu ketemu bagian yang bikin mikir? Loh, kok gini amat? Ada kisah-kisah yang terasa keras, kejam, atau bahkan membingungkan. Misalnya, kenapa Tuhan menghukum dunia dengan banjir? Kenapa Sodom dan Gomora dimusnahkan? Kok ada orang yang cuma menyentuh tabut perjanjian langsung mati? Wah, banyak banget kan pertanyaan yang muncul? Nah, di video ini, kita bakal ngebahas beberapa bagian sensitif dalam Alkitab. Tenang aja, kita nggak cuma bahas kenapa begini, tapi juga cari tahu apa maknanya buat kita hari ini. Yuk, kita mulai. Kasih komen nanti ya, di akhir video ini. Pertama, peristiwa air bah. Mengapa Tuhan memusnahkan dunia? Kejadian 6-9. Oke, kita mulai dari kisah Nuh dan air bah. Ini salah satu cerita terkenal, tapi juga bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa Tuhan sampai tega menghancurkan dunia dengan banjir? Apa sih sebenarnya yang terjadi di zaman itu? Di zaman Nuh, manusia makin lama makin jahat, penuh kekerasan dan kejahatan moral. Tuhan sedih melihat semua ini dan memutuskan untuk menghapus dosa dari bumi dengan air bah. Tapi, Tuhan kasih kesempatan. Nuh diminta membangun bahtera, dan selama bertahun-tahun, orang-orang masih bisa bertobat. Sayangnya, mereka malah ngetawain Nuh. Akhirnya, datanglah banjir besar, dan hanya Nuh beserta keluarganya yang selamat. Pelajaran buat kita adalah, Tuhan selalu kasih kesempatan buat bertobat. Kadang manusia ngeyel banget sampai akhirnya menghadapi konsekuensinya sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kedua peristiwa Sodom dan Gomora, kok Tuhan ngamuk? Lanjut ke kisah Sodom dan Gomora. Banyak yang berpikir kota ini dihancurkan cuma karena satu jenis dosa aja. Tapi sebenarnya, masalahnya lebih kompleks. Sebenarnya, bagaimana sih kisahnya? Begini nih alasannya. Sodom dan Gomora bukan cuma terkenal karena dosa seksual, tapi juga kesombongan, ketidakpedulian, dan kekejaman terhadap orang lain. Yehezkiel 16 ayat 49 sampai dengan 50. Tuhan kirim 2 malaikat buat menyelamatkan Lot dan keluarganya sebelum kota itu dihancurkan. Sayangnya, banyak orang di kota itu nggak peduli sama peringatan Tuhan. Akhirnya, hujan api dan belerang turun, dan kota ini hancur. Pelajaran buat kita adalah, Tuhan nggak langsung menghukum tanpa alasan, selalu ada peringatan dulu. Jangan keras kepala kalau udah dikasih tanda-tanda buat berubah.
3. Kisah Uza. Kok cuma nyentuh tabut perjanjian langsung mati? Apa yang terjadi di sini? Tabut perjanjian seharusnya nggak boleh diangkut pakai kereta, tapi harus dipikul oleh imam. Waktu lembu yang narik keretanya tergelincir, Uza spontan megang tabut supaya nggak jatuh. Tapi aturan Tuhan jelas banget. Tabut itu sakral, nggak boleh disentuh sembarangan. Karena itu, Uza langsung kena konsekuensinya. Nah, membingungkan bukan? Pelajaran buat kita. Tuhan itu kudus, dan aturannya bukan buat dilanggar. Niat baik tetap harus sesuai dengan aturan yang benar. Nah, tambah bingung bukan? Empat, perbudakan dalam Alkitab. Kenapa nggak langsung dilarang? Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa Alkitab nggak langsung melarang perbudakan? Bukannya Tuhan itu adil? Gimana ini bisa terjadi? Dulu, perbudakan itu udah jadi bagian dari sistem ekonomi dan sosial. Tuhan nggak langsung hapus perbudakan, tapi Dia kasih aturan supaya budak diperlakukan manusiawi. Keluaran 21. Di Perjanjian Baru, Paulus ngajarin bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia itu sama. Ajaran ini akhirnya menginspirasi penghapusan perbudakan di dunia. Pelajaran buat kita. Tuhan bekerja secara bertahap buat mengubah hati manusia. Perubahan besar sering terjadi pelan-pelan, tapi pasti. Lima, Ananias dan Safira. Bohong kok hukumannya mati? Kisah 5, 1-11. Terakhir, kita bahas kisah yang cukup mengejutkan. Ananias dan Safira ini jual tanah, kasih persembahan, tapi diam-diam menyimpan sebagian. Lah, kok sampai dihukum mati? Seperti ini kisahnya. Mereka berbohong, bukan cuma ke manusia, tapi ke Tuhan langsung. Ini terjadi di awal perkembangan gereja, di mana Tuhan ingin menjaga komunitas Kristen tetap bersih dari kemunafikan. Akhirnya, mereka berdua langsung kena hukuman di tempat. Pelajaran buat kita. Kejujuran itu penting banget, terutama dalam iman. Jangan pura-pura suci di depan orang, tapi hatinya nggak tulus. Nah, itu tadi beberapa kisah sensitif dalam Alkitab. Kadang memang sulit dipahami. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Tuhan itu adil, tapi Dia juga penuh kasih. Dia nggak asal menghukum. Selalu ada alasan di balik setiap tindakannya. Gimana menurut kalian? Apakah ada bagian lain dalam Alkitab yang bikin kalian penasaran? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa!